everywhere you want. But stop when I say freeze. Everybody, get ready to skip. Skipping, skipping all around. Skipping, skipping, skipping. Good job. Skipping any way you please. But stop when I say freeze. Everybody, get ready to twirl. Twill. Twirling, twirling all around. Twirling, twirling, twirling. Twirling any way you please. But stop when I say freeze. Everybody, get ready to Dance. Dancing, dancing all around. Dancing, dancing, dancing. Dancing any way you please. But stop when I say freeze. Okay, very good job. Wow. Good. Yeah. Okay. So everyone, after we shake our body, everybody will listen a story, yeah? So you will listen a story. Miss, a story from video? No. Or a story from teacher? Of course not. Now, Miss Echa and all the teachers, we already invite a person who can tell us a story. Do you want to see? Do you want to see? Yes, Miss. So, Miss Echa would like to show, yeah, and then to call Kakak Lauren, yeah. So Kakak Lauren come with his friend. So now everyone, Miss Echa will call Kakak Lauren. Hi, Kak Lauren, can you hear me? Yes, Miss. Hello, everyone. Kakak Lauren, maybe you can say hi to the students, yeah? Yes, oke. Halo semuanya. Selamat pagi. Halo. Good morning. Halo. Ayo Kak. How are you today? Hi, Kakak Lauren, how are you? I'm Susan. Fine. I'm so Oh, fine. He is fine now. excited now. He's going to tell us a story, ya. So Miss Echa will this activity will conduct in bilingual, ya. Jadi hari ini karena kegiatan kita adalah cerita rakyat. Jadi Kakak Lauren dan temennya. So temennya Kak Lauren siapa Kak Lauren? Mana temennya Kakak? Dia masih tidur kayaknya ya. Oh Aduh, ya tunggu ampun. dulu ya. Sebentar lagi. Mungkin Sebentar lagi ya. Oh. sebentar lagi. Jadi kalau misalnya dipanggil, tapi jangan sekarang karena kayaknya dia kemana? Bentar. Dia di mana ya? Aduh, Mana? sampai temen tahu Kak Loren. Teman-teman tahu, anak-anak juga mau dengar ya. Mau lihat temennya? Kita panggil aja deh ya. Loren? Temennya siapa namanya? Kita panggil. Ya, Miss. Semuanya teriak. Didi, ya. Didi namanya. Ayo everybody call. Didi. Ayo panggil. Didinya mana? Ya Didi, where are you Didi? Oh Didi ini ya. Di mana, Di? Hello. Tunggu. Didi still sleepy maybe ya. Aduh lagi bobo kali ya. Didi is coming. Everyone look. Didi. Halo semuanya. Halo Didi. Halo, Bagus sekali ya. Halo, Didi. Halo. Halo Didi. Halo. Waduh, seneng banget ya pagi ini.
Semuanya. Halo, Didinya bilang halo loh, good. Ya, aduh jasnya keren loh Didi. Mic-nya anak-anak dimatikan aja, Miss, biar nggak ribut. Oke. Okay, everyone ya, be quiet first. Miss Glo will have to mute the speaker. Sebentar ya, Kak Lauren dan Didi ya. Oke, siap. Nah, sudah disapa. Setelah kita sapa Didinya, nanti Didi dan Kak Lauren mau cerita sedikit ya. Ya. Ini spesialis cerita. Jadi Kak Didi, Kak Lauren dan Kak Didi sendiri suka bercerita. Iya ya Kak? Iya, betul. Oh, betul ya Didi. Waduh Didi pintar ya, walau masih kecil. Tapi Didi very good ya. Thank you, Miss Korea. Oh iya. Nah Didi tuh Iya. suka cerita apa? Didi suka dengar cerita ya? Suka dengar cerita katanya ya. Oh, katanya sih. Beneran, nih Didi suka dengar cerita. Iya bener, Miss Gloria. Aku suka cerita apa aja, yang penting cerita. Oh, yang penting cerita ya. Oh. Wah, keren ya. Berarti Didi ini rajin membaca ini. Iya Iya kan dong. Didi? Iya ya. Harus itu. Biar jadi orang Bagus pintar. sekali. Lalu hari ini Didi sama Kak Lauren mau bawain kita ceritakan ya? Iya betul. Iya Didi ya. Iya benar. Oh Iya, Didi. iya, aduh ceritanya apa ya? Tapi jangan bilang dulu. Nanti Miss akan kasih kesempatan buat Didi dan Kak Lauren buat jelasin ke kita semua ya. Sekarang Miss kasih ke Kakak Lauren dan Didi ya. Jadi mau cerita sesuatu buat kita kan ya. Jadi anak-anak semuanya harus tenang dulu supaya kita bisa dengar dengan baik ya. Oke Kak Lauren, Didi, Miss, cerita maaf ya. tadi saya terlambat. Cerita buat kita ya. Aduh, Ya. Miss dan anak-anak tidak sabar. Ya. Oke, silakan Miss, Kak Lauren. maaf tadi saya terlambat, Miss. Iya sih Ane. Terima kasih. Gak apa-apa udah telat. Gak terlalu lama kok ya. Tinggal di mute dulu ya. Oke, adik-adik semuanya selamat pagi. Good morning everyone. Morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ya, ini sudah diperkenalkan. Tadi sama Miss Glo. Ada suara. Sama Miss Glo tadi sudah dikenalkan. Nama saya Lauren ya. Tapi biasanya dipanggil Didi Lauren. Apa? Suaranya. Nama saya Lauren, biasanya dipanggil sama Didi Lauren ya. Jadi kita pagi ini, ya ngapain sih Didi? Pagi-pagi kok ada di sini? Kita lagi nge-zoom nih. Ya, kita lagi nge-zoom di ini kita berada di Ambon. Di Ambon. Di Ambon. Itu di mana Didi? Itu Maluku di. Oh, di Maluku. Iya. Kamu tahu nggak Maluku di mana? Di mana ya? Jangan lama-lama. Maluku itu di Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur jadi. Iya. Indonesia bagian timur. Kamu tahu nggak di sebelah mana? Dekat apa tadi? Itu di dekat. Dikit lagi itu udah Papua. Oh, Papua. Iya Papua. Iya sih. Tapi Didi, kenapa? Aku belum kenalan. Tapi kan mereka kan udah tahu kamu namanya siapa. Belum, emang kamu ngapain? Aku mau nyanyi dulu, Dori enggak? Coba mau lihat. Ini kalau Dori nyanyi, kasih jempol dong. Kasih jempol? Iya, kasih jempolnya. Coba, teman-teman, adik-adik semuanya, mau dengar Didi nyanyi enggak? Satu aja. Boleh enggak? Di-mute dulu dong. Di-mute dulu. Iya, di-mute dulu ya. Kalau kamu mau dengar Didi nyanyi. Oke, nyanyi apa Didi? Kok malah nanya ke Didi? Kamu yang nyanyi kan? Oh iya, aku mau nyanyi ini aja. Apaan?
Aku Didi. Oh, aku Didi. Ya, ini adalah lagu ciptaan Didi sendiri. Nah, ayo coba nyanyi, Di. Oke. Ya, tepuk tangan semuanya ya. Aku Didi, di gembala hati. Aku selalu salahkan diri setiap hari. Aku sama Didi yang baik hati. Didi, aku ini dedinya si Didi. Setiap pagi bangunin si Didi 3 kali. Dia mandi pakai sabun biar badan wangi. Didi, aku Didi, di gembala tapi aku perlu salahkan diri setiap hari. Aku sama Didi yang baik hati. Sama Didi yang baik hati. Sama siapa? Sama Didi yang baik hati. Yeay. Kata tepuk tangan Didi. Tepuk tangan dulu buat siapa? Didi dong. Didi. Hey, thank you. Oke, good. Oke, Didi. iya Didi. Didi, aku, aku marah banget Didi. Hah? Kamu kenapa? Aku kesel sama Nani. Kok bisa kesel sih? Iya, soalnya Nani tuh tiap hari selalu marahin aku. Marahin kamu? Iya, aku marah juga sama Nani. Gak boleh Di, gak boleh marah sama Mami. Emang kenapa Didi? Didi mau cerita ya. Didi mau cerita nih. Mau cerita apa? Nih, adik-adik semua yang ada di sekolah kita kasih Ambon. Hah? Kita kasih Ambon Didi. Iya, ini semua teman-teman kamu yang ada di sekolah kita kasih Ambon Di. Oh, iya semuanya ini teman-teman kamu. Oh, ini teman-teman aku. Iya, kok beda ya? Beda kenapa? Iya, kok tambah ganteng gitu. Yang cewek, ya tambah cantik. Oh. Iya dong, makanya jadi mau ceritain sama kamu sama semua teman-teman yang ada di sekolah kita kasih di Ambon nih. Ini gimana sih? Nah, di suatu perkampungan di Pantai Cinta Manis, Sumatera Barat, tinggallah seorang ibu yang bernama Mande Rubaya. Jadi Mande Rubaya. Kalau di Sumatera Barat tuh di Sumatera Barat itu mana? Sumatera Barat itu di Padang. Oh, di Padang Gurun. Bukan di Padang Gurun, tapi di daerah Sumatera Barat tuh. Ini kan kita di Palembang nih. Iya, di Palembang kita emangnya. Iya, kita di Palembang. Sumatera Barat itu di atas. Di atas mana? Pohon. Di atas pohon. Tapi di atas Sumatera. Bukan di, kita kan di bawah nih. Itu di atas. Oh, di atas. Bukan di atas itu. Tapi di atas Sumatera. Nah, di sana dulu tinggallah seorang ibu bernama Mande Rubaya. Siapa tadi? Mande Rubaya. Mande itu adalah sebutan ibu di daerah Sumatera Barat. Oh, Mande Rubaya. Iya, Mande Rubaya. Nah, Mande Rubaya ini punya anak bernama Malin Kundang. Siapa? Malin Kundang. Siapa? Malin Kundang di Malin Kundang. Iya, Malin Kundang. Nah, Malin Kundang ini usianya masih kecil. Kayak aku bukan. Iya, sekitar kamu lah. 6, 7, 8 tahun. Oh, namanya siapa tadi? Malin Kundang, Di. Oh, namanya siapa? Malin Kundang. Malin Kundang ini dia tidak sekolah. Karena apa? Karena kehidupan ibunya dan ia itu itu panjang banget. Saking miskin ya, Di. Dia sangat miskin sekali. Miskin banget dia. Iya.
dia tinggal di sebuah gubuk kayu di pinggir pantai yang namanya Pantai Air Manis. Airnya manis kalau gitu Didi ya. Kan airnya sih tetap asin, pantainya kan di daerah pesisir pesisir laut gitu loh. Jadi nggak mungkin manis, tapi namanya itu Pantai Air Manis. Oh, begitu. Iya. Nah, setiap hari si siapa tadi? Siapa tadi? Lupa ya. Malin Kundang. Oh iya, Malin Kundang. Malin Kundang itu setiap hari dia hanya bermain-main di pinggir pantai. Ngapain aja dia di sana. Nah, dia bermain layang-layang dari pagi sampai sore. Terus ngapain lagi? Dan dia juga mengejar ayam-ayam tetangganya. Ayam dikejar jadi. Iya, ayam dikejar. Ngapain dikejar? Eh, dia kan namanya anak kecil. Dia selalu main-main. Tapi aku nggak pernah ngejar ayam jadi. Kamu kan di kota, dia nggak pernah ngejar ayam. Oh, begitu. Dia ada di suatu desa. Nah, di situ dia selalu bermain-main sendirian. Kenapa dia? Gak punya temannya. Iya, karena semua teman-temannya tidak suka dengan dia. Dia adalah anak yang miskin. Miskin, kin. Miskin. Nah, suatu sore saat si siapa tadi? Siapa? Malin Kundang. Oh iya, Malin Kundang. Lupa mulu nih Didin. Malin Kundang itu sedang mengejar-ngejar ayam. Apaan tuh Didi? Itu suara ayam di. Oh, suaranya tuh gitu. Suaranya begitu. Nah, ayam itu dikejar-kejar. Sampai, hai ayam, ayo mendekatlah padaku. Terus gimana Didi? Ya ayamnya lari lah. Dikejar-kejar sama si Malin Kundang. Terus gimana? Nah, pada saat si Malin mengejar-ngejar ayam itu semuanya. Lalu terdengarlah suara tetangganya. Hei Malin, kenapa kamu selalu mengejar-ngejar ayam? Berhenti. Si Malin karena dia memang anak yang nakal, dia tidak mendengar suara dari tetangganya itu. Dia tetap mengejar-ngejar si ayam-ayam itu. Terus gimana Titi? Emangnya nggak marah tetangganya itu? Ya marah sih, cuma si Malin tidak mempedulikannya. Akhirnya karena begitu cepat, dia tidak melihat lagi ada sebuah batu yang begitu besar. Tiba-tiba dia brak. Kenapa Titi? Dia jatuh dan masuk ke dalam satu lubang di. Terus gimana Titi? Kasihan dong. Dia, dia masuk ke dalam lubang itu dan semua tubuhnya dan kakinya berdarah. Berdarah Titi. Iya, berdarah. Lalu dia berteriak ya. Ibu, ibu, kemana ibu? Aku jatuh. Tuh, sakit, sakit. Sangat Titi ya. Iyalah, sampai berdarah banyak nih. Terus gimana? Ibunya dengar nggak Titi? Ibunya si Mandek Rubaya itu mendengar sayup-sayup dari dalam rumahnya. Ah, itu anakku, anakku, Malin, kemana kamu, Malin? Terus gimana Titi? Malin Kundang terus berteriak, ibu tolong aku, ibu, dari dalam lubang itu. Dan akhirnya Mandek Rubaya pun bertemu dengan lubang itu dan melihat, aduh anakku, Malin, apa yang terjadi? Terus gimana Titi? Terus ibunya nangis sekali. Ngapain kamu? Menangis Titi. Sedih. Dan Titi ini akibat dari si Malin Kundang yang mengejar-ngejar anak ayam itu. Ya tapi kan sedih Titi. Kasihan si Malin Kundang. Dia memang kasihan. Tapi dia anaknya begitu sih sudah diperingatkan supaya tidak mengejar-ngejar ayam oleh tetangganya, tapi dia tetap saja mengejar-ngejar ayam. Lalu ibunya si Malin ini, Mandi Rubaya, dengan sekuat tenaga mengangkat Malin Kundang untuk naik ke atas dan membawa si Malin Kundang ke rumahnya. Terus gimana Titi? Ibunya Malin Kundang ini benar-benar sangat mengasihi Malin Kundang. Ya terus gimana? Malin Kundang diobati
tubuhnya semuanya diobati. Luka-lukanya akhirnya sembuh. Akhirnya sembuh dia. Iya. Nah, hari berganti hari, tahun berganti tahun, akhirnya si ibunya semakin tua dan si Malin Kundang pun semakin besar dan menjadi dewasa. Karena ibunya itu semakin tua, akhirnya tubuhnya semakin lama semakin tidak kuat sih. Kasian sekali itu. Emang kerjaannya apa ibunya itu? Kerjaan ibunya adalah menjajakan makanan-makanan yang diambil dari beberapa tetangganya untuk dijual di tempat lain nih, di desa-desa lain. Oh, dia jadi jualan makanan gitu. Iya, jualan kue-kue nih, kue kecil gitu. Seperti panada. Panada apa gitu. Itu makanan khas dari timur nih. Oh, begitu. Iya. Tapi karena ibunya semakin tua dan semakin lemah tubuhnya, dia kurang tenaga. Kasihan sekali. Jadi hidupnya gimana jadi? Nah, karena si Malin Kundang sudah besar dan badannya semakin kuat dan tegap, akhirnya Malin Kundang berbicara pada ibu. Yang ngomong apa? Ibu, aku sudah semakin besar. Ibu sudah semakin tua dan semakin kurang kuat. Em, Ibu, aku minta izin. Aku ingin pergi ke negeri seberang. Mau ngapain dia? Tunggu deh. Malin mau bekerja dan mencari uang banyak biar bisa membahagiakan ibu. Malin, jangan kamu pergi ke sana. Itu katanya ibunya. Iya, kata ibunya. Malin, aku, ibu masih kuat. Ibu, janganlah. Ibu kan sudah semakin tua, semakin lemah. Nanti ibu sakit. Ya betul juga ini. Nanti kalau ibunya sakit gimana? Nah itulah makanya Malin Kundang dia bersikeras untuk pergi ke negeri seberang. Terus gimana nanti? Tapi ibunya bilang, ayah kamu dulu pergi ke negeri seberang sampai sekarang tidak pernah kembali. Jadi itu ayahnya Malin Kundang nggak pernah kembali lagi. Jadi iya dulu waktu Malin Kundang masih kecil, ayahnya Malin Kundang, dia juga pergi ke negeri seberang di. Tapi sampai saat ini ayahnya tidak pernah kembali lagi. Ngapain? Ya, jadi tapi Malin Kundang bersikeras karena dia mendengar sih besok 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 hari Minggu besok hari Minggu di besok nih ya ada sebuah kapal besar yang akan mendarat di daerah pantai air manis itu. Ngapain dia? Ya biasanya untuk membawa bahan makanan datang untuk dijual di daerah kampungan itu di. Oh begitu Titi. Ya jadi si Malin Kundang bilang, ibu besok ada kapal besar yang akan datang ke pantai air manis ini. Aku akan ikut pergi ke negeri seberang. Yang sekali ibunya. Nanti sama siapa dia? Ya bisa juga di. Kasihan dia. Akhirnya besok memang terjadi. Besoknya ada sebuah kapal besar yang datang untuk membawa bahan makanan. Nah, terus gimana titik? Nah, akhirnya ibunya dengan berat hati mengizinkan si Malin Kundang untuk ikut dengan kapal besar itu. Kasihan dia titik. Ibunya kasihan. Boleh nggak aku temenin ibunya titik? Nggak bisa lah di, itu kan cerita zaman dulu. Oh, jadi aku nggak bisa nih, nggak bisa lah. Nah, akhirnya dengan berat hati, ibunya bilang sama Malin, Malin Kundang, aku mengizinkan engkau untuk pergi ke negeri seberang, tapi kamu jangan
kasihan anakku. Ibu doakan kamu berhasil dan kamu bisa pulang secepatnya ya anakku. Iya ibu, aku akan pulang secepatnya. Aku akan menjadi orang kaya. Terus gimana? Akhirnya Malin Kundang ikut kapal itu dan berlayar untuk menuju ke negeri seberang. Kasihan sekali. Nah, di tengah-tengah laut ternyata ada sebuah kapal yang mendekat kapal dari Malin Kundang. Ngapain diri? Ternyata itu kapal perompak. Nonton itu di bajak laut. Bajak laut. Itu gimana Didi? Bajak laut Didi. Tenang dulu ternyata semua awak kapal dan penumpang kapal itu dibuang di, di masuk ke dalam laut dan kapal itu dibawa oleh para perompak itu kasihan sekali mereka. Jadi ternyata Malin Kundang seluruh awak kapal dan penumpang itu dia terapung-apung di tengah-tengah laut di tengah-tengah laut ini. Iya. Dan akhirnya Malin Kundang sampailah ke negeri seberang. Dia mendarat di sebuah pulau dan itulah negeri seberang. Ternyata dia cantik juga. Ya, akhirnya di negeri seberang itu dia bekerja berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun Terus gimana Didi? Jadi orang kaya enggak? Ya, dia akhirnya menjadi orang yang sangat kaya di daerah itu. Dan dia menikah dengan seorang putri bangsawan yang sangat cantik jelita. Terus gimana Didi? Ibunya Didi? Oh ya, ibunya dia, aduh gimana ya? Jadi ceritanya bingung Kenapa Didi? Kasihan, ibunya menangis. Setiap hari dia berdoa. Dia menantikan di balik pintu rumahnya dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Gimana doanya Didi? Tuhan, tolonglah anakku Malin Kundang. Aku sudah rindu padanya. Biarlah dia kembali ke rumah. Terus gimana Didi? Gimana dia? Setiap hari dia terus menangis. Memanggil-manggil nama Malin Kundang. Malin, Malin anakku, kemana kamu? Itu ibunya sangat merindukan dia ya. Iya, ibunya sangat merindukan dia, Malin Kundang. Akhirnya dia mendengar bahwa beberapa hari lagi akan ada kapal besar yang akan datang kembali untuk mengirimkan bahan-bahan makanan ke pantai air manis itu Terus gimana tuh? Nah, ibunya bergembira. Akhirnya anak akan kembali lagi. Akhirnya Malin Kundang kembali dia. Tunggu dulu belum. Terus gimana Nah, pada hari hanya hari itu apa sih? Maksudnya hari kedatangan kapal besar itu. Oh, itu hari maksudnya hari kedatangan Jadi kapal itu datang. Lalu dengan tergopoh-gopoh. Maksudnya dia berlari dengan sekuat tenaga Tapi karena ibunya itu kan sudah lemah dan tidak kuat. Makanya dia lari dengan pelan-pelan. Pelan-pelan. Iya. Lari kok pelan-pelan. Iya pelan-pelan karena dia kan lemah Oh iya dia kan udah tua itu dia. Makanya dia lari tergopoh-gopoh. Melihat. Wah itu anakku. Malin. Nah tadi ternyata yang datang itu bukannya Malin Kundang. Jadi kita dong Didi. Ternyata itu adalah kapal yang nakodanya itu adalah yang waktu itu datang Ternyata itu sopir yang bawa Malin Kundang pergi. Sopir Didi. Nakoda kan sopir Oh iya Didi. Nakodanya Didi. Nah ternyata nakodanya itu bilang, oh ibu ini siapa ya? Aku ini ibunya Malin Kundang yang dulu Bapak nakoda ini bawa itu loh.
Oh, kok udah tua ya? Ya iyalah Didi, kan udah tua. Iya, iya udah tua. Makanya si nakodanya bilang, "Kamu Rambe Rubaya mau mencari, siapa namanya? Itu Malin. Oh iya Malin Kundang. Iya Malin Kundang. Malin Kundang itu sudah menjadi seorang orang yang kaya raya." Hah, orang kaya raya Didi? Iya, orang kaya raya. Jadi nanti beberapa hari lagi, berapa hari lagi? Sekitar 2 3 hari lagi, si Malin Kundang dia akan datang bersama dengan seluruh karyawan-karyawannya, pegawai-pegawainya dan juga istrinya yang cantik jelita datang ke pantai air manis ini. Oh, si Malin Kundang mau datang Dedi. Iya, si Malin Kundang mau datang. Si Rambe Rubaya ternyata dia sangat sangat tenang. Oh, senang banget jadinya. Iya, si Mande Rubaya akhirnya langsung dia pulang ke rumah, dia masak nih, masak apaan? Masak kesukaannya si Malin Kundang. Dia berharap dengan membawa makanan ini, si Malin Kundang akan senang. Ih, senang banget aku juga Didi. Jadi juga senang nih. Ya semuanya senang nggak? Sahabat-sahabat, teman-teman yang ada di rumah, yang ada di sekolah, senang nggak semuanya? Iya, senang dong ya. Pasti senang. Kenapa? Kenapa? Karena Malin Kundang akan balik kembali. Nah, pada beberapa hari kemudian, ternyata Malin Kundang dan seluruh pegawai-pegawainya datang dengan kapal yang begitu besar. Kapalnya gede banget itu ya. Iya, kapalnya besar banget nih. Nah, si mamanya Malin Kundang ini, Mande Rubaya, dia dengan senang, wajahnya sumringah dan senyum yang begitu lebar. Dia berlari-lari menghampiri kapal yang sudah mendekat. Terus gimana Didi? Nah, akhirnya datanglah turun dari kapal orang pemuda yang begitu gagah, memakai baju yang begitu luar biasa indah, dan seorang wanita yang cantik jelita. Ternyata itu Didi. Itulah Malin Kundang nih bersama dengan istrinya. Akhirnya pulang juga Didi. Iya, langsung Mande Rubaya dia berlari-lari langsung memeluk si Malin Kundang. Terus gimana? Malin Kundang senang banget ya. Ternyata di Malin Kundang dia sangat sombong. Kenapa bisa begitu Didi? Iya, dia langsung melihat dengan tatapan yang sinis kepada eh, Mande Rubaya. Kenapa sih Didi? Karena kan Mande Rubaya bajunya sangat lusuh deh, sangat jelek gitu ya. Iya, jelek sekali deh. Sangat compang-camping. Sedangkan si Malin Kundang pakai baju yang begitu bagus. Terus gimana jadi? Istrinya si Malin Kundang pun bilang, "Siapa ini? Ini siapa? Siapa ya?" Malin Kundang ngomong begini nih, siapa ya? Hmm, aku tidak pernah mengenal engkau." Terus gimana jadi? Ibu Malin Kundang bilang, "Malin anakku, ini ibumu nak, ibumu." Kenapa jadi? Malin Kundang tidak mengakui ibunya. "Aku tidak pernah punya ibu seperti engkau." Beneran ini? Iya, si Malin Kundang tidak mengakui ibunya. "Aku tidak pernah mempunyai ibu seperti kau. Kamu adalah wanita kampung yang sangat tidak baik. Kamu pakai baju yang compang-camping. Aduh, aku tidak suka. Pergi, pergi." Itu tadi. Gimana terus tadi? Tapi akhir itu si Mande Rubaya menangis. Oh, Malinku, anakku yang manis, janganlah kau mengusir aku, anakku. Gimana Didi? Aku juga nangis. Iya deh, Didi juga
teman-teman semuanya. Sedihnya. Nah, akhirnya si Malin Kundang naik ke kapalnya dan juga beserta dengan istrinya. Naik kembali dan berlayar kembali. Jadi dia pergi lagi, Dia pergi lagi. Dan Mande Rubaya pulang ke rumahnya dan dia berdoa sambil menangis. Nangisnya, iya Didi nangisnya. Sambil Mande Rubaya bilang pada Tuhan, doa, Tuhan, itu tuh anak yang kukasih selama ini. Malin Kundang yang aku sangat sayangi. Ya sudah, kalau memang itu anakku Malin Kundang, tolong berikan keadilan bagiku karena dia sudah melupakan aku. Terus gimana Titi? Nangis jadi. Ya, lalu karena Malin Kundang sudah berada di tengah laut beserta dengan seluruh pegawai dan istrinya, tiba-tiba ada suara di dalam hati. Suaranya gimana sih? Oi, Malin Kundang, kembalilah kepada ibumu. Tapi karena Malin Kundang, dia sombong dan dia tidak mau mendengarkan suara itu. Dia tidak mau mengindahkan. Iya. Jadi dia tetap melanjutkan. Sekali lagi dikatakan oleh suara itu. Hoi Malin Kundang, kembalilah kepada ibumu. Terus gimana nih? Kembali enggak? Enggak Dia tetap bersikukuh pergi meninggalkan desa itu. Terus kita gimana nih? Tiba-tiba ada sebuah guntur. Wah, gimana? Takut Iya, ada sebuah badai besar Badai itu sangat besar sekali. Ada guntur yang menggelegar dan badai itu menghempaskan kapal yang begitu besar di tengah-tengah laut. Ada ombak besar sekitar 4-5 meter Kapalnya gimana Kapalnya akhirnya terbelah dua Hancur. Aduh, terus gimana semuanya Semua awak kapal dan juga Malin Kundang dan istrinya langsung masuk ke dalam lautan. Kasihan sekali Malin Kundang. Iya, tapi itulah karena dia sudah melupakan dan mengusir ibunya, memarahi ibunya. Akhirnya si Malin Kundang terkena batunya Iya kasihan banget. Malin Kundang dan seluruh awaknya akhirnya terombang-ambing di atas lautan. Dan Malin Kundang sampai di pinggir pantai air manis. Di situ dia menangis. Tapi karena dia melupakan dan juga tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh hatinya tadi untuk kembali pulang ke ibunya. Akhirnya tiba-tiba kita kenapa seluruh tubuhnya dari mulai kakinya sampai ke kepalanya berubah menjadi batu. Menjadi batu. Ya, menjadi batu. Gimana menjadi batu? Iya makanya itu cerita tentang Malin Kundang. Kenapa begitu Itulah sebabnya kamu jangan suka marahin mami kamu. Jangan suka marah-marah sama mami kamu. Jangan juga suka ya, melupakan mami kamu. Karena mami kamu adalah satu-satunya orang tua yang sudah melahirkan kamu selama 9 hari. 9 hari 9 bulan 9 bulan 10 hari dalam kandungan dan merawat kamu sampai besar. Jangan pernah melupakan jasa dari orang tua. Apalagi sampai kamu memarahinya. Iya, jangan Iya, makanya kamu harus menjadi orang anak yang patuh dan taat kepada orang tua. Iya, Aku harus apa sekarang Makanya sekarang kamu harus minta maaf kepada mami kamu. Karena
Iya dong sama Dedi juga. Kan Dedi nggak apa-apa. Tapi kan kamu juga suka nggak nurut sama Dedi. Ya Dedi, mulai sekarang aku mau nurut sama Dedi, seneng nih. Nah begitu. Makanya kamu jadi anak yang pintar, anak yang taat, dan anak yang bisa diandalkan oleh orang tua. Ya, adik-adik juga yang ada di rumah, yang ada di sekolah, semuanya. Coba ikutin kata-kata Dedi Loren. Ya, Giroret, 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 Kamu giroret, harus kenapa? jadi anak yang Miss. pintar, anak yang mendengarkan nasihat orang tua, orang yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua. Gak boleh apa? Gak boleh marah-marah sama orang tua. Harus membuat Gak kebaikan. boleh. Harus berbuat kebaikan. Benar sekali. Nih, benar sekali Didi. Kindness. Kita harus menjadi anak-anak yang mematuhi nasihat orang tua. Dan jangan melupakan segala jasa-jasanya. Karena orang tua kita adalah yang terbaik. Yang sudah melahirkan dan juga membesarkan kita dari kecil sampai saat ini. Dan nanti sampai besar. Ya, iya. Jadi, senang. Gimana semuanya? Senang? Coba lambaikan tangan semua adik-adik. Ya, adik-adik. Lambaikan tangan semuanya. Yeay. Yeay. Ya. Mana Miss Glorianya? Ya Miss Gloria. Yeay. Oke. Wow, what a nice story ya, Kakak Lauren. Nah, Ya. kita tanya dulu nih, karena sudah mendengarkan cerita, pastinya nanti kita harus tanya dulu ya. Kira-kira nih siapa? Ya, Miss mau tanya dulu. Nanti Kak Lauren yang nanti dengar jawabannya terus kasih tahu benar atau salah ya. Oke. Didi nanti ya. Oke, Iya, Miss betul. mau tanya dulu, siapa yang bisa kasih tahu? Siapa nama Ibu Malin Kundang? Andi Ubaya. Jawab dari Delsia siapa? Arubaya. Andi Ubaya, very good. Arubaya. Benar Didi? Didi, jawabannya benar atau tidak Didi? Betul. Ya, Oh betul. betul. Yeay. Listen lagi, ada pertanyaan lagi. Nah, di mana nih? Di mana Malin Kundang tinggal? Pada waktu dia kecil. Di kampung. Di kampung. Nah, kampungnya mana? Kampung. Di kampung. Ya, kampungnya. Di Sumedaba. Air manis. Iya, apa itu yang manis? Bukan, airnya nggak manis. Pantai air manis. Ya, apa benar Kak Didi? Betul. 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 100. Sebentar, Miss tanya lagi. Kalau pantai air manis itu airnya manis atau tidak? Tidak. Tidak, Miss. Namanya saja yang manis, airnya tetap asin. Ya betul. Oke, sekarang Miss minta perwakilan ya. Nanti dari Kindi 1, Kindi 2, sama nursery. Nah, oke dengar dulu siapa yang masih cerita ini dengar dulu. Nah, apa pesan moral ya? Pesan moral itu apa sih kebaikan yang kalian harus dapat dari cerita ini? Kira-kira apa ya? Pesan apa yang Pesan moral harus berbakti kepada orang tua. Satu-satu. Jangan melawan orang tua. Jangan melawan orang tua, Miss. Saya Miss. Ya, oke. Nah, betul sekali ya. Lauren mereka bilang pesan moralnya hari ini adalah tidak boleh melawan orang tua. Benar atau tidak? Yeay. Betul. Betul. Oke.
By the way, nah, ya, hasil dari melawan orang tua itu, nah kalau dulu Malin jadi batu dianya, ya. Karena dia nyangkal, dia nggak mau tahu sama mamanya. Padahal waktu dulu dia jatuh pas kejar ayam itu kan yang nolongin dia mamanya. Nah, terus dia berjanji juga mau kembali. Tahu-tahu balik dia nggak kenal. Siapa kamu? Enggak. Nah, pada akhirnya Malin menjadi anak yang durhaka ya. Anak durhaka itu apa sih, Didi? Didi, apa sih arti anak durhaka, Didi? Ya, Anak durhaka itu apa sih? melawan orang tua. Oh, anak yang melawan orang tua. Itu. Ya, jadi hari ini anak-anak diingatkan ya. Ceritanya bagus sekali dibawakan. Didi juga sangat tahu juga ya. Jadi Iya, betul. ya, nursery, Kindi 1 dan Kindi 2 harus listen to your parents ya. Harus dengar-dengaran sama orang tua ya. Jadi nggak boleh melawan. Karena Iya, betul. kenapa? Kita harus berbakti sama orang tua. Harus tetap menghormati dan menyayangi ya. Harus Jangan jadi berbakti anak kepada orang tua durhaka. dan janganlah berbuat dosa satupun. Ya, betul sekali. Nah, itu tuh kuncinya. Nah, oke, sekarang Miss punya berita gembira ya. Nah, Kak Loren, sebelum kita lanjut dengan sedikit teknik dari Kak Loren, teknik pengelolaan suara, Miss Echa mau ingatkan dulu buat semua siswa, this is the challenge ya. From this activity, you got a challenge ya. You have to retell this story with your own words. Jadi nanti challenge-nya adalah anak-anak yang mau bikin challenge ini harus cerita ulang cerita si Malin Kundang versi kalian. Jadi anak-anak menceritakan kembali dan dengar dulu. Tenang dulu supaya bisa listen. Anak-anak harus post di IG Sekolah Citra Kasih Ambon ya. Ya, nanti setelah di-post harus tag ke Instagram sekolah. Nanti yang like terbanyak akan menjadi juara dan kita kasih piala ya, dapat topi ya. Topi buat siswa yang bisa tell the story, cerita, dan yang like terbanyak akan mendapatkan penghargaan ya. Oke? Nanti disampaikan ulang sama gurunya di kelas ya. Oke, sekarang kita mau berlanjut dulu ya sebelum kita akhiri. Nah, Kak Lauren mungkin mau sedikit bagi-bagi tips buat anak-anak juga guru terkait pengelolaan suara ya, teknik penggunaan suara. Gimana Kak Lauren? Kok bisa sih? Ya, coba. Mungkin kita tips buat orang tua juga mungkin ya. Siapa tahu ada hand puppet, boneka tangan di rumah, orang tua juga mau coba mungkin sambil sebelum tidur. Ya. Mungkin kalau misalnya saya punya hand puppet, ini duduk dulu ya dia, di situ ya dia, kita dulu. Iya, Didinya duduk dulu ya. Jadi Anak mau sekolah ini kasih duduk dulu. Kasih lihat dulu ini caranya main boneka, bermain puppet ya. Ya. Jadi aku diusir nih, bukan diusir, tapi nanti Didi nanti Tidak diusir, kamu duduk manis dulu. Oke, terima kasih nih bro. Oke. Aduh, Didi anak pintar ya. Oke, ini siapa yang punya puppet di rumah? Puppetnya bisa macam-macam ya. Ada yang seperti ini nih. Kak Lauren punya puppet nih. Nah, kita dengar Kak Lauren dulu ya. Ini bentuknya apa nih? Wah, bentuknya apa nih? Lion ya. Lion ya. Nah, kalau misalnya puppetnya ini bisa dibuka mulutnya. Ya, everyone lihat dulu ya. Mute the speaker please. Ada yang punya boneka, ini bonekanya dari kaos kaki ya. Jadi bisa dibuat sendiri. Seperti ini. Nah, kalau misalnya boneka yang bisa buka mulut seperti ini, nanti kalau kita ngomong, jadi kalau bonekanya ngomong itu, jadi mulutnya dibuka. Makan ya, makan.
Ya, gerakannya tiap suku mulut dan kata, tangan sama. tiap huruf vokal itu satu bukaan. Makan, minum, bermain. Nah, kalau bermain ada 3 huruf vokal, jadi harus 3 kali bukaan. Bermain, ya, gitu. Nah, kalau misalnya bonekanya itu tidak bisa buka mulut, ya mainnya seperti biasa aja, ya. Mainnya seperti biasa aja. Terus kalau untuk suara-suaranya, nah ini sebenarnya pakai metodenya seperti ini. Jadi bisa nggak suaranya dibesarin? Halo. Kalau suara Halo. halo. Nah, halo. 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 Jadi ada tangga nadanya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi kalau ambil yang rendah, halo. Apa kabarnya? Halo. Kalau yang ambil tinggi. Halo, apa kabarnya? Halo, apa kabarnya? Nah, kalau suaranya itu menurut tangga nada ya. Tapi kalau bisa juga dari suara besar atau suara kecil. Suaranya diberatin atau suaranya dicemprengin. Halo, apa kabarnya? Ya, saya namanya. Kalau seperti ini sehingga kira-kira suaranya kayak gimana? Suaranya besar apa kecil? Besar. Besar ya. Jadi suaranya harus halo. Besar. Adalah si raja hutan, singa yang paling hebat di seluruh hutan ini. Nah, terus kalau misalnya anak-anak atau itu kelinci, misalnya ada yang kelinci atau kancil, burung, suaranya bisa bermacam-macam. Bisa kecil, halo, namaku adalah Rabbit. Atau, halo, aku adalah Rabbit. Nah, tergantung itu yang dikehendaki ya. Ada yang mungkin suaranya supaya kelihatan lebih karena binatangnya binatang kecil, maka suaranya dikecilin. Tapi kalau gajah, suaranya dibesarin. Aku adalah gajah. Tapi bisa juga suaranya agak tapi ini tidak boleh terlalu sering karena bisa merusak pita suara. Jadi suaranya seperti ini. Halo, apa kabarnya? Aku adalah singa yang paling keren di seluruh hutan ini. Nah, itu pakai suara tenggorokan, tapi tidak disarankan, ya, karena ini bisa merusak. Jadi harus tahu juga ininya apa cara-caranya supaya tenggorokan atau pita suara tidak rusak, ya. Jadi bisa macam-macam seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan kalau itu? Oh ya, mungkin ada yang mau bertanya sama kakaknya? Boleh, orang tua juga boleh diberikan Ya, silakan. tanya. Karena kalau bercerita pun juga nggak mesti harus berubah-ubah suara ya. Karena yang penting bagaimana cerita itu bisa diberikan atau diceritakan dengan baik. Karena kalau kita merubah-ubah suara, tapi kalau ceritanya tidak bisa ditangkap dengan baik oleh anak-anak. Sama aja ya kak ya? Iya, yang penting itu ceritanya berurutan situasinya dan juga punya nilai yang bisa diambil dalamnya. Suara itu cuman sebagai ya pemanis aja dan juga supaya lebih menarik aja. Boleh dan juga pakai suara-suara yang berbeda itu memang menarik, tapi kalau malah merusak cerita malah jadi aneh kan, malah jadi nggak bisa menangkap apa yang mau disampaikan. Oh gitu ya. Sama Ya. ini Kak mungkin dari Miss Eca. Kalau misalnya tadi kan kita lihat memang untuk bercerita kan pastinya apalagi kayak Didi sama Kak Loren sendiri kan harus kelihatannya cuman monolog aja kan. Jadi memang kita make a dialogue tapi kalau misalnya untuk pronounce pasti kita menunggu karena kan satu-satu ngomongnya. Betul. Jadi yang kayak
kayak berdiri gigi gitu kan, harus gigi ketemu gigi dulu. Nah itu memang sudah kita terapkan juga, cuman memang mungkin belum smooth, masih kayak oh iya, jadi kayak untuk pengelolaan suara sendiri kan agak-agak repot juga, kayak kira-kira itu gimana? Suara perut juga agak ya? Sebenarnya suara perut nggak mesti harus ya, karena banyak juga pendongeng-pendongeng itu tidak memakai pakai suara perut, tidak pakai ventriloquism gitu ya. Ini namanya ventriloquism kalau suara perut itu. Kebanyakan masih bergerak kok bibirnya, tapi yang penting bagaimana caranya supaya bisa menyampaikan dengan baik aja. Nah, memang lebih bagus kalau memang bisa itu pakai sistem seperti yang saya gunakan itu ventriloquism gitu ya, dengan sulap suara atau dengan suara perut. Tapi itu perlu waktu memang, karena ini tidak bisa semalam langsung jadi gitu. Perlu berlatih Iya. berhari-hari, berjam-jam, karena jam terbang itu sangat sangat penting sekali untuk bisa seperti ini gitu. Jadi memang perlu latihan tiap hari, dan jam terbangnya juga jangan cuma 5 menit, 10 menit, 15 menit, karena itu nggak bakalan bisa berhasil kalau misalnya cuma sebentar-sebentar gitu. Perlu keuletan dan juga perlu buat video sendiri, karena kalau kita cuman ngobrol-ngobrol sendiri, kita nggak tahu hasilnya kayak gimana. Butuh juga lihat di kaca, atau kalau misalnya mau melihat lebih bagus lagi, pakai ini video. Jadi kita rekam waktu kita ngobrol atau kita bercerita gitu dengan boneka, gimana nih hasilnya? Apakah udah bagus apa enggak? Nanti penilaiannya mungkin orang lain bisa menilai gitu. Karena penilaian itu bukan dari diri kita sendiri, bagus apa enggak. Kita juga bisa Feedback ya menilainya. dari Ya orang lain. kita bisa menilainya, tapi orang lain mungkin yang mungkin awam pun bisa menilai, "Oh bagus, oh enggak," gitu. Tapi paling enggak memberikan suatu kepercayaan diri aja. Ya. Oh, very good ya, Kak Itu keren itu, Miss Bro. Karen. Iya. Hahaha. Iya, Ya cerita-cerita. mungkin itu sekedar ya kayak gitu. Nah mungkin nanti kita challenge juga ya. Sebenarnya kita punya juga ya papet. Nah kita mau challenge dulu. Mungkin dari siswa kita mau lihat dulu ada yang bisa bercerita nggak? Pakai papetnya. Nah kita lihat dulu. Let's tilik dulu ya. Miss Gua Jadi mungkin mana ada yang sudah persiapkan papetnya. Siapa yang mau cerita dulu? Siapa yang mau coba cerita? Kalau belum berarti kita challenge Miss Mika dulu ya. Nanti di-review sama Kak Lauren. Ya, Coba boleh. punya Yes. temen loh. Coba Miss Mika. Hai Miss Mika, faster. Wah, mantap. Aku mana Didi? Aduh Didi. Nanti Didi. Di mute. Masih di mute. Unmute dulu. Oke. Oke, halo Kak Lauren. Halo, siapa namanya nih? Ya namanya siapa My itu? name is Nana. Oh, Miss Nana. Where is Didi? Mister. Mister Didi. Ya. Yeah, I already saw Didi, Miss Echa. Hello Didi, I'm from Ambon. Saya di Ambon. Hai Didi. Halo, siapa tuh? Miss Nana. Oh, Miss Nana. Tunggu ya. Ini Di. Ya, tunggu dulu Didi. Ayo terus. Siapa tuh Didi? Hai, halo. Didi, kamu di mana Didi? Palembang. Wah, Indonesia Barat ya. Saya di Indonesia Timur. Jauh banget ya. Oke, kamu tadi ceritanya bagus loh sama Kak Loren. Terima kasih. Iya, sama-sama. Thank you Miss Mika, very good. Gimana tuh Kak Lauren? Ya, nggak apa-apa. Itu
memang untuk menampilkan boneka kadang-kadang kan kita juga nggak harus mukanya terlihat ya yang main. Tapi memang kalau misalnya terlihat lebih lebih natural dan lebih enak juga. Karena pendongeng-pendongeng juga rata-rata apalagi kalau di offline gitu ya. Itu di offline biasanya pendongeng-pendongeng juga terlihat mukanya. Kalau misalnya yang nggak terlihat mukanya atau orangnya yang main itu biasanya di panggung boneka. Nah, itu udah beda lagi itu cara bermainnya. Eh, Mainnya tetap sama, tapi ada prinsip-prinsip panggung boneka yang mungkin berbeda atau ada tambahan-tambahan dibandingkan kalau kita show atau bermain boneka secara langsung berdua begini. Ya. Oke, tadi Miss sempat lihat ada beberapa anak yang juga udah pegang papetnya. Nah, kita mau tes dulu dianya ya. Ada Lian kalau nggak salah. Lian? Halo, Lian. Lian, open microphone, nak. Lian and Victoria. Coba Yes, dipin dulu. Miss. Coba Miss Glopin dulu, kita mau dengar, kita praktis dulu karena ada temen yang punya. Ayo. Victoria. Tunjukkan Victoria, can you bakatmu. perform? Cerita dong sayang. Ayo tunjukin. Halo, nama saya Lian. Oh Lian, oke. Ayo Lian. Hai teman-teman. Hai Hai. Didi. Halo. Good Lian. Hai Didi. Halo Lian. Apa kabarnya? Didi tanya dong, Didi tanya sama Lian dan Victoria. Didi tanya pertanyaan, nanti dijawab sama mereka. Yuk, Atau Didi tanya. Lian itu boneka apa? Boneka. Itu yang jerapah. Jerapah ya? Iya, jerapah. ada Yes. kira. Halo, jerapahnya mana tuh? Jerapahnya masih Hai kecil nih. Didi, namaku Jerapah, tapi biasa dipanggil Lian. Halo Lian. Jerapah di mana? Di Ambon ya? Good, Lian. Yes. Kembangkan lagi. Halo Didi, sama nama saya Pinky. Hai Pinky. Wah, seneng banget bisa Boneka ketemu kan? kamu. Nice to meet you. Nice to meet you. Didi bilang nice to meet you. What do you say? Nice. Nice to meet you too. Wah, keren. Coba kita lihat. Mungkin ada lain lagi ya, Kak. Wait ya. Oke. Oke Didi. Halo Lian. Oh, ada Melody, Mikaela. Coba dipin dulu, Gavril. Wait. Hai. Kalian Halo. coba munculin di Wah, layar Bani. dulu. Bentar ya. Bani Didi. Iya Bani. Ya. Halo Bani. Namaku Nita. Wait ya. Ada. Hai Didi. Halo. Namanya siapa? Rex. Oh, ada Rex juga. Binatang apa itu? Sebentar, lagi dipin. Dipin dulu Saya. ya. Gabriel. Namaku Boni. Tommy. Hai Didi. Lion King. Gavril, Miss. Halo Melody. Itu Bani ya. Iya Bani. Baninya lucu ya. Halo, Ya, wait warna ya. apa tadi? Warna pink. Ada nih Clarissa. Ada Kalisa. Oke, wait ya. Halo Clarissa. Apa kabarnya? Wait ya. Kita pin satu-satu supaya kita kumpul. I want it, Didi. Terus Teddy. Kenapa di? Itu tuh. Mau dimakan. Ada hantu. So, ya ini Kak Lauren, kita udah punya ada teman-teman beberapa yang udah kemarin juga. Ya. Mereka udah siapin bonekanya Kak Lauren ya. Oke. Jadi coba menyapa dulu. Nah, students, you can greet Kakak Lauren and Didi. Hai. Halo Kakak Lauren. Halo. Ada Mininos. Didi, aku mau makan. Didi. Mau dimakan Didi. Oke. Yes. Oke, kita coba satu-satu. Melody sapa dulu. Hai Didi. Melody, sapa dulu. Didi. Halo What's Kak your Melody. name? One by one ya.
Halo Melody. Selamat malam. Selamat pagi. Oh ya selamat pagi. Oh, Didi udah masih malam. Ya, Mikaela sapa dulu Didinya. Hai Didi. Mikaela. Selamat malam. Selamat pagi. Nah, Oh ya selamat pagi. good. Rex boleh sapa dulu. Rex, Miss. wait ya. Hai. Didi ini Rex. Oke, Gavril boleh sapa dulu. Gaf. Ini mau makan aku nih. Aduh, Dedi mau makan aku. Aduh, Dedi. Miss, I don't have. Iya, iya, iya. Miss, Ya, oke. Next, Gavril, sapa dulu Kak Didinya. halo Didi, Gavril. Halo, Oh, Didi, ini Gavril. Gavril. Didi, sapa balik. Hai Halo Kak Gavril. Gavril. Halo. Oke, Apa kabar, Jelaf. Good, Jelaf, sapa dulu. Siapa lagi? Nggak tahu. Itu Miss Jelaf, Didi. Ashley. Didi itu namanya Jelaf. Halo, Gilov. Halo. Oke, Clarissa, your turn. Clarissa, sapa dulu Didinya. Hai Didi. Hai. Halo. Halo Clarissa. How are you? Clarissa, greet back. Hai. Hai. Clarissa, Oke, ada nice to Arsen meet you. juga. Kak Didi. Didi, Yes. sapain Arsen dong. Halo Kak Arsen. Selamat malam. Selamat pagi. Oh, ya, Halo, selamat ada pagi. Daniela juga, Kak. Daniela, say hi. Halo Kak Daniela. I don't Salam have. kenal. Ya, Nice to meet oke, you. good. Thank you ya. Thank you. Wow. Nice to Miss, meet I you. don't have. Ya, jadi yang nggak punya bukannya tidak disiapkan. Jadi Kak Didi sebenarnya nggak diminta untuk menyiapkan, tapi karena mereka punya, jadi karena mereka Iya. sudah tampil, jadi kita tampilin. Yang lain jangan berkecil hati. Ada kesempatan buat dapat penghargaan. Makanya harus cerita ulang ya ceritanya. Didi, bilang ke teman-teman dulu, bilang jangan lupa retell story. Lalu post di Instagram tag SCK Ambon. Yuk, Didi promosi dulu. Didi, Iya. yuk. Sahabat-sahabat semuanya, jangan lupa ya. Post di Instagram cerita yang tadi diceritain sama Dedi Loren. Tentang apa Dedi? Nalin Kundang. Oh iya, Nalin Kundang. Iya. Jangan lupa tag ke kita juga ya. Iya, jangan lupa tag ke kita juga ya. Oh iya ke Lauren. Didi ya. Iya, ke kita juga. Lauren. Didi nama Tahu. IG-nya. Iya. Oke, Didi. IG-nya Lauren underscore fan. PENT ya. Laurennya LAURENT. Lauren. Oh oke, siap. Lauren underscore fan. PENT ya. Oke siap. Oke ada lagi mungkin? Jadi memang ini anak-anak yang siapin hand puppetnya itu nggak diminta. Cuman karena memang mungkin ada, jadi mereka siapin. Jadi terima kasih buat yang sudah berinisiatif ya, buat keluarin puppetnya. Nah, everyone what do you say to Kak Lauren dan Didi? What do you say? You. Thank you. Welcome. Yang one more time clapping hands buat Kak Didi dan nice ya Kak Didi. Aku mau nyanyi dulu. Seneng banget kita dapat ilmu sedikit. Iya, terus kita dapat cerita ya. Next time mungkin sambil di malam hari terus kita boboan di situ. Oke. So everyone, this is the end of our meeting today. What do you feel today after you listen the story? Happy. Happy. If you're happy, if you're happy, 1, 2, 3, go. If you're happy, clap your hands. If you're happy, clap your hands. If you're If you're happy and you know, shout Didi. Happy, shout Didi. Happy and you know it, and you really want to shout. If you're happy and
for the parents ya, for all your time to assist student. Thanks juga buat Didi dan Kak Lauren ya. Oke, now we will close this meeting with pray. I mute the speaker dulu ini. Speaker dulu. Oke, Miss Eca mute all dulu ya. Oke, sekarang semuanya siap-siap. Nah, kita akan berdoa dan doa ini akan dipimpin oleh Miss Glow ya. Silakan Miss. Okay, everyone, now we are going to pray. Everybody sit nicely, join your hands, close your eyes, and let's we pray together. Dear God, we are so thankful for today. Thank you, Lord, because you have given our time to hear the story about Malin Kundang. Lord, teach us so we can respect our parents. We also love our parents, not only our parents, but also our brothers and sisters. We also thankful for Didi and Kak Lauren. Thank you so much, Lord, for the lessons that they shared with all of us. Now we want to continue our activities. Please bless all of us so we can do our activities very well. Thank you, God. Amen. Okay, goodbye everyone. Bye-bye teacher. Bye-bye my friend. See you next meeting. I'm so happy. You're so happy. See you next meeting.